Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestiar Faizal Abdullah. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di video ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial Microsoft Word. Bagaimana? Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita ketik cover. Kita masuk ke heading 1. Nah, di heading 1 ini akan kita modifikasi. Caranya klik kanan, kemudian kita klik modify. Di sini kita ganti fontnya menjadi Times New Roman yang umum digunakan. Fontnya bisa kita atur ke 16 saja. Kita bold. Kita ganti warna hitam. Untuk heading 1 ini kita gunakan format rata tengah. Kemudian oke. Nah, untuk halaman berikutnya kita klik page layout. Kemudian kita pilih break, next page. Nah, di sini kita tuliskan kata pengantar. Untuk halaman berikutnya kita kontrol enter. Kemudian kita tulis daftar isi. Halaman berikutnya kita next page lagi. Kemudian kita tuliskan daftar tabel otomatis. Kita kontrol enter. Daftar gambar otomatis. Kemudian kita break lagi ke next page. Nah, di sini kita masuk ke bab 1. Kemudian kontrol enter. Bab 2. Next page. Di sini kita masuk ke daftar pustaka. Pada bab 1 ini akan kita isi dengan judul atau subbab. Misalnya subbab subbab 1. Nah, di sini kita masuk ke menu home. Kita pilih heading 2. Sama halnya pada heading pertama atau heading 1 akan kita modifikasi. Klik kanan modify. Di sini fontnya kita ganti jadi Times New Roman, ukuran font 13, bisa kita bold. Untuk heading 2 ini kita gunakan format rata kiri. Oke. Maka pada bab 2 apabila kita isi, bisa langsung kita klik heading 2, maka otomatis akan mengikuti pengaturan yang sudah kita buat pada heading 2 yang di bab 1. Nah, mungkin pada subbab 1 ini bisa kita isi teks. Kita bisa mencari referensi dari internet atau buku, tapi di sini saya akan menggunakan random text dari Microsoft Word. Kita ambil yang 16 paragraf. Nah, sama halnya pada subbab 2. Rem 16. Oke. Nah, di sini kita akan membuat penomoran halaman. Bagaimana caranya? Kita klik pada bagian awal atau halaman pertama, kemudian kita masuk ke insert. Kita pilih page number. Kita akan mengatur format page numbernya. Pada bagian cover, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain itu sebelum bab itu kita gunakan angka Romawi. Kita klik saja. Number formatnya kita ganti jadi angka Romawi. Start at atau mulai dari 1. Di sini belum muncul, maka kita klik lagi page number. Kita pilih bottom of page. Kita pilih play number 2, yang dimana halamannya berada pada bagian bawah tengah. Di sini bisa kita ganti number formatnya. Kita ganti start mulai jadi 2. Sama pada halaman nomor 4 kita ganti juga format page numbernya jadi Romawi. Start. Nah, kemudian ini akan kita ganti menjadi 1. Karena ini adalah bagian bab, maka diawali dengan nomor 1. Kita klik saja start. Nah, sudah terganti kan? Di sini
ada 5 halaman. Nah, pada aturan penulisan, halaman bab itu berada pada bagian bawah, tepatnya di tengah untuk penomoran halaman. Sedangkan pada halaman selanjutnya itu yang masih pada bab yang sama, itu penomoran halaman harus berada di pojok kanan atas, bukan di bawah. Bagaimana cara mengubahnya? Kita klik di sini. Kemudian kita akan hilangkan tulisan same as previous. Caranya kita klik link to previous, go to header, link to previous, kemudian kita klik close header and footer. Kemudian pada halaman awal, halaman bab 1, kita klik ke insert. Kita di sini masuk ke menu header, kemudian kita edit header, kemudian kita klik different first page. Pada halaman kedua ini atau halaman selanjutnya pada masih bab yang sama, akan kita ganti penomorannya menjadi top of page, yang dimana berada pada bagian atas. Kita pilih plain number 3. Nah, berada di atas. Di sini kan penomoran halaman sudah ada di atas, namun di bawahnya juga ada. Bagaimana cara menghilangkannya? Caranya mudah. Kita ke footer, kemudian di sini ada pilihan remove footer. Kita klik, maka otomatis akan hilang. Nah, bagaimana cara memunculkan halaman pada bab yang hilang di bagian bawahnya? Caranya mudah. Kita klik pada bagian awal, kemudian kita masuk ke page layout, ke break, next page. Nah, kemudian kita klik 2 kali, karena di sini bab satunya penomoran halaman hilang akibat dari remove footer tadi. Bisa kita kembalikan dengan cara page number. Kita klik bottom of page, kita pilih plain number 2. Nah, otomatis akan berada pada tengah halaman. Nah, sudah terganti. Pada halaman selanjutnya sudah berada pada pojok kanan atas. Pada bab 2 pun sudah berada pada bagian bawah tengah. Halaman selanjutnya dari bab 2 sudah berada pada bagian kanan, pojok kanan atas. Pada bagian daftar pustaka ini masih berada pada pojok kanan atas, padahal ini seharusnya berada di bawah. Caranya mudah. Kita klik different first page. Nah, otomatis dia akan kembali ke bawah. Bisa kita lihat. Nah, kemudian bagaimana caranya menampilkan daftar isi? Caranya kita klik pada menu daftar isi, kemudian kita masuk ke menu reference. Kita klik table of contents. Di sini kita pilih automatic table 1, tabel otomatis 1. Otomatis sudah muncul daftar isi. Ini bisa kita hapus bila mau. Untuk di sini formatnya bisa kita ganti ke spacingnya, bisa kita atur kedua. Nah, akan saya lanjutkan dengan cara membuat daftar tabel otomatis. Caranya di sini bisa kita buat tabel dulu. Insert table. Misal kita ambil di sini 2 kolom saja. Oke, kita perbesar dulu. Ini kita tulis. Ini bisa kita tulis nama barangnya.
sini bisa kita buat captionnya dengan cara klik reference, kemudian insert caption, atau kita bisa klik kanan, kita blok dulu semuanya, kemudian klik kanan, dan di sini bisa kita insert caption, atau kita bisa melalui reference, menu reference, kemudian insert caption, maka tampilannya sama seperti ini. Di sini sudah ada format table, tapi apabila belum ada bisa kita buat dengan new label. Di sini bisa kita tulis table, tapi karena di sini sudah ada jadi saya menggunakan yang sudah ada. Tulis misal harga laptop. Untuk tabel 1 kita beri nama harga laptop, kemudian oke. Maaf, di sini ada dua pilihan, ada above selected item, below selected item. Di sini kita gunakan below karena saya ingin di bawah, karena saya ingin tampilannya berada di bawah. Oke. Nah, di sini bisa kita atur fontnya. Misal kita gunakan Times New Roman, bold. Nah, kemudian kita bisa buat tabel baru lagi di bawahnya. Misal di sini kita gunakan di sini sama caranya seperti tadi. Untuk membuat tabel 2 kita insert caption. Nah, karena di awal kita sudah membuat tabel 1 sesuai dengan pengaturannya, maka otomatis apabila kita membuat tabel baru lagi, maka penomoran captionnya akan mengikuti jumlah tabel yang sudah kita buat secara otomatis. Di sini kita tulis saja harga harddisk, kemudian oke. Bisa kita atur fontnya di home, Times New Roman. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan daftar tabel otomatisnya? Caranya kita bisa masuk ke di sini yang sudah kita buat tadi, kemudian kita masuk ke menu reference. Nah, di sini ada insert table of figures, kita klik saja. Nah, di sini ada caption label. Di sini kita pilih caption label sesuai dengan yang sudah kita buat. Misal kita membuat gambar, kita pilih gambar. Misal kita membuat table, kita pilih table. Karena di sini saya membuat table, saya pilih table. Kemudian oke. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan coba gambar pada bab 2. Di sini kita bisa menggunakan gambar dari galeri ataupun dari internet, bisa kita download. Di sini saya gunakan misal gambar ini, bisa kita drag saja, kita perkecil untuk menghemat space. Nah, di sini sama caranya seperti tadi, reference, insert caption. Di sini bedanya kita menggunakan gambar, jadi bisa kita pilih gambar. Apabila belum ada bisa kita new label, caranya sama, kita tulis saja gambar. Nah, karena di sini sudah ada, saya akan menggunakan yang sudah ada, gambar. Kemudian di sini kita tulis saja background zoom misalnya. Kemudian oke. Bisa kita atur fontnya di Times New Roman. Kemudian bisa kita drag lagi gambar. Misal di sini, maaf, sepertinya kebesaran.
bisa kita klik reference lagi, insert caption. Nah, otomatis akan mengikuti jumlah gambar. Di sini ada 2 gambar, maka tertulis gambar 2. Bisa kita tulis hotel. Oke. Bisa kita atur fontnya, Times New Roman, Times New Roman, black. Kemudian bagaimana cara memunculkan daftar gambarnya? Caranya sama seperti memunculkan daftar table otomatis. Caranya kita masuk ke reference, insert table of figures. Nah, di sini karena kita akan memunculkan gambar, maka kita pilih gambar. Kemudian oke. Nah, sudah muncul. Jadi caranya cukup mudah, bisa diikuti. Kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis? Caranya kita bisa mengambil referensi dari internet misalnya, ataupun dari sini langsung. Nah, seperti contoh misal di sini kita bisa menggunakan insert citation, kemudian kita klik add new source. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan tergantung kita mengambil referensi dari mana, misal buku, book section, atau artikel jurnal. Nah, di sini saya coba pilih buku. Kemudian kita masukkan nama penerbitnya, misal tulis Muhammad Fikri. Di sini judul bukunya bisa kita tulis Daya Perjalanan Bebas. Tahun terbitnya bisa kita tulis 2007. Kota terbitnya kita tulis Bandung sebagai contoh. Kemudian penerbitnya kita bisa coba Erlangga. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini ada. Kemudian kita masuk ke halaman daftar pustaka. Di sini bisa kita klik bibliografi. Nah, di sini kita bisa menggunakan pilihan yang sudah tersedia. Nah, di sini kita bisa langsung insert bibliografi. Nah, otomatis dia sudah menjadi bentuk daftar pustaka. Nah, sebelumnya kita bisa memilih style-stylenya. Di sini ada apa 6 edition, Chicago, 15 edition, dan lain-lain. Misal bisa kita coba MLA. Nah, ada Chicago. Ini kita gunakan apa. Kemudian kita bisa juga mengambil referensi buku atau jurnal dari Google misal. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada judul, penerbit, penyusun, dan tebal bukunya. Mungkin bisa langsung kita coba. Di sini judulnya Miracle Number. Oke, kita insert citation, add new source, kemudian kita pilih buku karena dari buku. Kemudian kita pilih namanya Adit P. Kemudian di sini penerbitnya Media Edukasi. Tempat terbitnya di Bandung. Tahun terbitnya yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2012, berarti ini adalah tahun terbit buku tersebut, 2012. Judul bukunya Miracle Number. Nah, kita oke. Ini bila mau bisa kita hapus, kemudian kita delete.
sini kita insert bibliografi. Nah, karena di sini sudah terdouble, bisa kita hapus. Caranya cukup mudah kan? Kemudian ada cara kedua untuk membuat daftar pustaka. Bisa kita gunakan manage source. Nah, kita delete dulu. Oke, langsung saja di sini ada daftar pustaka yang sebelumnya sudah kita buat. Apabila kita sudah pernah menambahkan buku, referensi jurnal dan lain-lain, maka dia sudah masuk ke dalam kolom di sini, di master list ini. Nah, caranya bagaimana? Misal kita pilih daftar pustaka yang sudah kita buat sebelumnya atau referensinya, kita copy ke sini. Misalnya di sini kita copy. Kita coba kita close, kita klik di sini, kemudian kita klik bibliografi, insert bibliografi, maka akan muncul yang kita pilih tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya bila belum ada di sini? Caranya mudah, kita klik new, sama halnya seperti insert citation tadi, kita tulis saja misal bisa kita tulis judul bukunya ya, tahun terbitnya 2018 misal, sebagai contoh saja. Terbitnya Banjarmasin, publishernya coba Erlangga. Nah, otomatis dia ada di sini. Bagaimana cara menghapusnya? Ini bisa kita klik saja, kemudian kita delete. Oke, delete. Nah, cara memunculkannya sama seperti tadi, kita copy, kemudian close bibliografi. Nah, sudah ada. Caranya cukup mudah kan?